Halo para sahabat-sahabatku semua, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial atau sedikit berbagi ilmu mengenai proses dan cara mengatasi aki kering pada motor yang mengalami mati. Kita coba dulu seperti ini. Jadi ketika disambung minus itu hidupnya cuma redup seperti ini. Jadi akan saya videokan cara mengatasi atau cara menangani aki kering yang mengalami mati. Jadi ini sudah tidak bisa dipakai double starter. Untuk bel rating saja sudah redup sekali, belahnya sudah nggak kuat lah pokoknya, saking strumnya sudah drop full atau mati. Jadi walaupun diisi pakai strum atau dicas itu tidak bisa menampung arus ke dalam aki ini atau menyimpan arus di dalam aki ini. Jadi akinya ini sudah tidak bisa menyimpan arus, intinya seperti itu. Dan ketika dites ini cuma redup seperti ini, jadi melening. Ini untuk mengangkat bel rating saja sudah hampir tak kuat, apalagi untuk double starter, jadi sudah tidak kuat lah istilahnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mentutorialkan mengenai cara mengatasi aki yang seperti ini. Kalau normalnya untuk aki yang masih normal itu kan terang sekali ketika dites seperti ini. Jadi saya ambil contoh yang seperti ini, yang akinya itu masih bagus, itu ketika dites seperti ini itu terang sekali nyalanya, nyala dari akinya ini. Tuh, terang sekali seperti ini. Ini karena arusnya masih 12 volt ada ini, jadi terang. Tidak seperti ini tadi, cuma blending seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau yang ini terang sekali. Seperti itu contohnya. Jadi ini langsung saja kita buka di bagian sel akinya. Jadi pertama kita tanggem seperti ini dulu, terus kita gergaji pakai gergaji yang seperti ini. Jadi diambil sisi tengah dan sisi samping. Jadi ini sudah saya gergaji, diambil dari sisi sini sama sisi sini. Kalau bisa usahakan yang mata gergajinya agak tajam, jadi bisa lurus-lurus lah pokoknya. Karena ini tadi sudah saya gergaji, kita langsung kita buka. Jadi kondisi selnya seperti ini. Untuk sel akinya sendiri bentuknya seperti itu. Untuk penanganannya, jadi sebelum kita pastikan mana yang mati atau yang rusak, kita harus mengeceknya dulu satu persatu dari selnya ini. Jadi kita bisa gunakan obeng min ataupun ini bekas biji yang saya bikin agak pipih bagian ujungnya untuk mengeruk bagian sel ini. Jadi untuk mengeceknya kita keruk seperti ini. Jadi selnya yang ketutup kotoran itu bisa istilahnya terkelupas kotorannya, karena kakinya ini nanti kita cek untuk mengecek arusnya maksudnya. Jadi untuk mengecek tiap sel atau tiap kaki min dan plus yang ada di sel aki ini, karena tiap sel ini terdiri dari sekitar 2 volt lebih sedikit lah pokoknya kalau normal itu. Kalau digabungin kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 12 volt 6 kalau normal itu biasanya. Jadi 1 2 3 4 5 6 sekitar 2,1 volt kalau normal itu untuk standar normal di tiap sel yang ada di aki ini. Nah, ini saya keruk dulu semuanya, jadi tiap kakinya ini saya keruk supaya terlihat sel mana nanti yang kita cek tidak bisa connect atau tidak bisa nyambung. Jadi sampai sini nanti kita keruk semua. Nah, ini sudah saya keruk semua. Kalau bagian sini nggak bisa, nggak di sebelah sampingnya bisa, jadi sebelah atasnya yang bekas kita gergaji seperti ini. Nah, ketika sudah kita keruk semua di bagian sisi sebelah atasnya dan sudah kelihatan kaki selnya ini tidak tertutup kerak ini langsung kita tes dulu. Jadi dites satu-satu sel mana yang mengalami putus atau tidak nyambung. Kita mulai dari yang sebelah sini, kita tes. Nah, itu ada nyalanya redup sekali. Bentar saya fokuskan. Kita mulai dari sebelah sini. Nah, itu nyala tapi redup sekali. Nah, berarti nyambung sebagian sini. Itu juga nyala, berarti kakinya masih aman. Terus sebelah sini lagi, itu juga nyala. Walaupun kecil tapi nyala, berarti nyambung. Terus sebelahnya lagi itu juga nyala,
Terus kita tes sebelahnya lagi, itu juga nyala, jadi nyala semua. 1 nyala, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi antara kaki ini dengan ini dengan ini dengan ini nyambung semua. Jadi tiap selnya ini kakinya masih nyambung. Pertanyaannya, kaki sini sama sini kok nggak bisa nyambung full, atau istilahnya itu harus nggak bisa tersalur full. Itu penyebabnya di kaki mana yang putus. Kita tes langsung. Cara mengesnya ini bisa tampilkan di sini ataupun di sini. Kita mulai saja dari sini yang plus. Kita tes lagi. Nah ini kan nyambung, walaupun redup tapi tiap sel nyambung. Terus ngeceknya bukan gini sama gini lagi, jadi ngeceknya seperti ini. Yang satu di sini, ini kita cek nyambung. Terus sebelahnya lagi sini nyambung lagi, sebelahnya sini nyambung. Terus kita lompat di sebelah sini nyambung lagi. Nah ini mulai agak terang. Terus kita cek terus. Nah ini mulai terang. Terus sebelah sini, nah ini kelihatan. Di sini terang sekali, di sini redup, di sini terang, di sini redup. Berarti sambungan antara kaki sel yang ini dengan yang bagian sini, tepatnya di sebelah sini, ini berarti mengalami korosi. Bentar, saya fokuskan. Nah, jadi antara kaki sel yang ini sebelah sini sama sini, ini sambungannya ini terjadi korosi atau mungkin hampir putus. Nah kita tes, ini kan terang sekali, sedangkan sebelah sini redup. Terus kita cek, kita ambil yang sebelah sini. Bentar, kita tes kaki yang dengan yang, nah itu nyala tapi redup, walaupun redup tapi tetap nyala. Sekarang kita tes sebelah sini, ini juga nyala. Terus sambungan sebelah sini nyala lagi, sebelah sini nyala. Nah itu mulai agak terang. Terus sebelah sini tuh hilang. Nah ini kelihatan sekali. Jadi dari sini ini nyala, saya sambungkan ke sini, ini tidak nyala sama sekali. Berarti kan sambungan antara ini dan ini itu terjadi korosi atau terjadi putus. Jadi tepatnya sel yang ini sama ini sambungannya di sebelah sini, sambungannya di sebelah sini. Berarti sambungan di sini tadi mengalami korosi atau terjadi hampir putus atau mungkin malah sudah putus. Karena di tes dari sini sampai sini tadi agak terang, itu karena melewati 4 sel, 1, 2, 3, 4. Jadi walaupun nggak nyambung sini itu tetap terang. Tapi kalau dari sini dilompatin ke sini kan masih nyala tapi redup, karena terputus atau sambungannya ini masih mungkin agak nyambung tapi cuma sedikit lah, atau yang nyambung itu apa itu bekas apa ya, kotorannya itu malah, karena basah masih nyambung sedikit tadi. Jadi di tes saat dari sini sampai sini melewati 4 sel itu tetap terang. Tapi kalau di tes yang satu lampu kita sambung di sini sampai di sini juga nyala, tapi setelah sampai sini tidak nyala sama sekali karena hanya melewati 2 sel. Jadi tidak bisa nyala sampai sini, kelihatan sekali. Jadi bisa dites dari sini, bisa dites dari sini menggunakan lampu tester yang seperti ini, sederhana sekali. Dari beteng bekas ini kita sambung yang satu min, yang satu plus. Nah karena ininya putus di bagian sini, ini tidak usah kita bongkar, kita cukup kerok saja di sini, terus kita sambung solder dari bagian sini. Jadi kaki selnya yang ini dengan yang ini kita sambungkan. Terus sini. Bentar. Nah ini sama sini kita kerok, terus kita sambung solder. Nah ini sebelum saya lakukan penyolderan di bagian selnya yang belah sini, ini kita ukur dulu. Angka volt menunjukkan 8, di display, di layar display 8,1 atau 8,3, 8,2, pokoknya 8 volt lebih sedikit lah. Nah ini nanti kita solder. Kalau ini nanti bisa mencapai 12 volt, otomatis aki ini akan normal dan bisa untuk buy rating dan starter tangan lagi atau untuk double starter lagi. Tapi kalau ini di bawah 12 volt, berarti akinya selnya sudah lemah. Jadi bisa dipastikan seperti itu. Sekarang kita istilahnya itu kita solder dulu, nanti kita lihat hasilnya apakah bisa sampai 12 volt lebih atau tidak. Kita lakukan sekarang. Nah sebelum kita solder, kita bersihkan dulu sebelah sini yang mau kita solder tadi. Jadi sebelum disolder itu dibersihkan dulu kan, biar timahnya nanti bisa menempel dengan kuat. Usahakan untuk soldernya itu menggunakan solder yang 100 watt
Karena untuk solder yang di bawah 100 itu biasanya bisa leleh tetapi kurang matang istilahnya. Jadi saya sarankan minimal yang 100 watt. Jadi nanti bisa lelehnya itu bisa sempurna. Timahnya itu bisa kuat lah pokoknya. Tidak gampang lepas. Jadi ketika dipasok dengan arus tinggi, ketika dicas ataupun diisi dari motor itu bisa awet, tidak gampang korosi dan tidak gampang putus kalau menggunakan solder yang minimal itu 100 watt. Nah, ketika sudah kita bersihkan seperti ini, tinggal kita solder. Ini langsung kita lakukan proses penyolderan. Kita tancapkan soldernya seperti ini sambil agak ditekan dikit, tapi nggak usah terlalu keras biar menempel dengan sempurna bagian timahnya ini. Jadi kita lelehkan seperti ini. Karena kalau untuk disambung kabel biasanya itu malah tidak awet. Jadi langsung menggunakan timah seperti ini. Yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Jadi agak tebal kakinya, jadi aman dan kuat kalau sudah seperti ini. Nah, karena di bagian selnya sudah kita solder seperti ini, jadi sudah kita tebalkan bagian solderannya tadi seperti membentuk kaki pada sel-selnya ini, jadi kuat istilahnya itu. Setelah kita solder seperti ini, langsung kita cek dulu pakai baterai tester atau pakai avometer juga bisa. Jadi angkanya tadi kan 8, sebelum kita perbaiki tadi. Dan untuk bay rating aja sudah nggak kuat istilahnya itu, kurang sempurna. Nah, ini setelah kita perbaiki, apakah bisa mencapai 12 lebih atau tidak, kita cek. Nah, seperti ini di 12,2. Kalau untuk double starter itu biasanya di 12,6. Itu berarti harus dicas ulang bagian akinya ini, karena ini sudah lama tidak dipakai atau istilahnya itu sudah lama nganggur akinya ini. Jadi otomatis arus yang ada di dalam sel aki ini yang tersimpan di dalam aki ini otomatis tetap berkurang. Jadi harus kita lakukan proses pengecasan ulang, karena ini sudah bisa mencapai 12 volt. Otomatis berarti dipakai double starter nanti bisa setelah dicas ulang lagi. Intinya seperti itu. Tapi kalau habis kita perbaiki ini, seperti ini kalau bisa 12,6 volt atau 12,60 minimal, itu berarti tanpa dicas ulang pun aki langsung bisa dipakai double starter. Tapi kalau 12,2 seperti ini, sebaiknya dicas ulang dulu baru digunakan, supaya arus yang ada di dalam aki ini, yang tersimpan di dalam aki ini bisa full atau bisa maksimal, nanti baru digunakan. Nanti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, setelah tadi kita tes pakai baterai tester itu berada di 12,2 atau 12,3, kita tes pakai lampu gantian. Nah, ini lampu sudah menunjukkan kalau ini terang sekali. Nah, seperti ini. Jadi tanpa dicas pun aki sudah terang seperti ini. Ini kalau lebih maksimalnya ini bisa dicas ulang, nanti dipakai double starter langsung bisa cering. Kalau sudah seperti ini. Kalau tadi kan redup sekali. Ini kita cas ulang sebentar. Setelah itu baru kita tes. Nah, ini saya cas ulang sebentar. Jadi arus yang masuk itu kelihatan sekali. Jret seperti itu. Saking nyedotnya arus itu besar karena akinya mengalami drop. Ini saya tester tadi cuma di 12,2 ataupun 12,3. Nanti setelah kita cas sebentar, kita cek lagi apakah bisa 12,6. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah kita cas setelah beberapa saat tadi. Coba kita cabut, kita tes dulu. Kita tes dulu angka voltnya sudah nyampe berapa. Nah, ini 12,9. Bentar kurang fokus. 12,8. Berarti ini sudah bisa untuk pakai double starter kalau seperti ini. Sekitar 5 menitan Mbak, padahal baru saya casnya ini baru sebentar sekali. Kalau untuk fullnya paling sekitar setengah jam mungkin bisa full ini. Bisa menyampai 13, nah, setelah seperti ini langsung kita solder saja. Kita solder untuk merapatkan supaya sel yang ada di bagian aki itu tidak gampang kering, jadi harus disolder rapat.
Nah, kalau sudah seperti ini berarti aki sudah siap untuk digunakan lagi. Jadi sudah kuat untuk double starter karena sudah bisa mencapai 12,60 atau 12,6. Jadi kalau di shuffle itu malah lebih, kadang-kadang bisa 13 volt lebih pokoknya. Jadi intinya kalau arusnya di bawah 12,6 itu dicas ulang setelah diperbaiki, maksudnya setelah diperbaiki itu dites arusnya di bawah 12,6 itu dicas ulang. Tapi kalau bisa 12,6 lebih itu biasanya dipakai double starter langsung bisa, jadi tak usah dicas ulang. Kalau bisa mencapai 12,60 atau 12,70 itu sudah bisa untuk double starter, jadi tak perlu dicas ulang kalau sudah seperti itu. Karena ini tadi di bawah 12,6 makanya saya cas ulang, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, ini terang sekali. Untuk double starter ini sudah normal kalau sudah seperti ini, jadi tinggal pasang kabelnya terus dipakai double starter. Nah, itulah sedikit cara mengenai proses dan cara mengatasi aki kering pada motor yang mengalami drop ataupun tekor, ataupun aki kering pada motor yang mengalami mati yang seperti ini contohnya. Dan semoga sedikit share video ini bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya.